Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kang kula hormati, kang kula mulyakaken Romo Kiai Haji Sofi'i. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Kang kula hormati Pak Lurah, apa Mas Lurah ya? Mas Lurah yang selama ini masih betah. Bahasane tiyang kula niku masih betah untuk menjomblo. Mugi-mugi monggo kita dongaken bareng-bareng mugi-mugi segera dapat pendamping sehingga klop ketika ada rapat-rapatan kecamatan ada yang mendampingi Ibu Ketua PKK tingkat desa. Amin ya. Ingkang kula hormati para kiai ingkang hadir wonten ing majelis menika, kang saestu kula tenggo fatwa-fatwaipun, para dewan guru, staf pengajar ingkang kula hormati, Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, ugi Bapak-bapak ketua RT barangkali. Pinten RT Pak Lurah? Kawan toh? Bapak-bapak ketua RT juga Pak RW kang tadi disebut oleh Pak Lurah, tak ketinggalan dari unsur Linmas juga Banser yang dengan setia mengamankan jalannya pengajian umum dalam rangka akhirus sanah Madin Wusta Ulia Radhatus Salam Tambak Seklendeng Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Monggo kita sareng-sareng matur syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pilih wonten ing dalu menika kula saha panjenengan taksih pinaringan sehat wal afiat sehingga kita juga panjenengan semuanya dapat menghadiri napa ingkang dados cita-citanipun konco-konco panitia dalam rangka penyelenggaraan ini. Alhamdulillah tadi yang disampaikan oleh selaku wakil dari Dewan Guru bahwa penyelenggaraan ini berjalan sukses. Amin. Kalau juga nderek seneng Pak. Selanjutnya selawat beserta salam mugi senantiasa tercurah kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita semua termasuk golongan umat yang nantinya akan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, khusus kepada yang tadi diwisuda, adik-adik juga anak-anakku sekalian, kula tetap titip pesen agar teruslah untuk belajar. Sekali lagi, teruslah untuk belajar. Syukur-syukur semuanya bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai yang diharapkan oleh Pak Lurah. Sekalipun berada di dukuh yang tampaknya menjorok, tapi jangan sampai kalah SDM-nya dengan yang ada di kota. Untuk itu sekali lagi barangkali Pak Lurah bisa mendorong anak-anak untuk terus belajar. Karena ketika sudah tidak mau belajar lagi, maka orang itu disebut bodoh. Kapan bodoh itu ada? Ketika seseorang sudah tidak mau belajar lagi. Ketika kulo hari ini sudah tidak mau belajar, maka kulo juga berkategori bodoh. Milo kulo selalu belajar membaca tentang yang ada di depan ini, masyarakat tentunya, karena juga bagian dari penyelenggara pemerintah. Bapak Ibu yang kula hormati, jane kulo pengen matur rada kata Bu, tapi
Tapi niki jam setengah 11. Takutnya mangke Pak Kiai mboten kaduman wekdal. Jadi ada sekedhik ingkang badhe kula aturaken. Nggih menika monggo lah kita selalu bersilaturahmi. Nggih. Sering-seringlah silaturahmi antar penjenengan, antar Pak Lurah juga antar siapapun. Karena ketika kita bersilaturahmi banyak sekali manfaat yang kita dapat. Paling dekat adalah adanya rezeki yang ketika itu kita dapat. Ketika kula ten daleme penjenengan misalnya, ketika kula silaturahmi ten penjenengan, insya Allah penjenengan mesti nyugui datang kula. Minimal teh. Kadang-kadang ditambah jajanan. Kadang-kadang ditambah yang lain. Mila lalu menika boten banyak ingkang kula sampaikan. Monggo kita pererat tali silaturahmi. Bapak Ibu sekalian ngoten nggih? Yang kedua, mari kita tingkatkan komunikasi, Pak. Nggih. Niki bahasa yang sederhana tapi penting sekali. Adalah komunikasi. Penjenengan yang berada di lingkup paling kecil adalah Dukuh Seklenteng. Di luar Dukuh Seklenteng ada yang namanya Desa Wedung. Di luar Desa Wedung ada yang namanya Kecamatan Wedung. Di luar Kecamatan Wedung ada Kabupaten Demak. Untuk tingkat kabupaten ada yang namanya bupati sebagai kepala pemerintahan. Bapak Ibu nggih? Sebagai kepala pemerintahan maka kabupaten dipimpin oleh bupati. Tapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pangapunten Pak, ingkang kala aturke barangkali boten babakan akhirus sanah. Untuk akhirus sanah kersane mangke dipun paringi ular-ular datang Bapak Kiai sinten wau saking Boyolali. Ngoten Pak nggih? Kalau tak menyampaikan tadi pentingnya komunikasi. Sepindah wali bahwa penjenengan yang lingkup terkecil di Tambak Seklenteng sampai terbesar di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh bupati. Sesuai dengan Undang-Undang 32, penyelenggara pemerintahan adalah bupati bersama-sama dengan DPRD. Nah, sejak kapan pentingnya komunikasi itu? Dan apa gunanya komunikasi itu? Barangkali Pak Lurah lebih tahu dari kula. Pentingnya komunikasi. Karena apa? Tanpa komunikasi, insya Allah setengah perjalanan. Kata Pak Lurah nggih. Kenapa demikian, Pak? Karena segala sesuatu harus ada komunikasi. Untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, meningkatkan kualitas penataan lingkungan penjenengan, tidak bisa lepas dengan yang namanya komunikasi. Kula ngertos Pak Bu sekalian betapa beratnya tanggung jawab panitia pelaksanaan malam menika untuk menghadirkan pejabat yang ada di Demak. Ngoten Pak nggih, Pak panitia? Nggih ta? Susah Pak. Penjenengan menghadirkan pejabat yang ada di Demak itu susahnya minta ampun. Nggih mboten nggih Pak? Nggih. Karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan dari
ketika harus masuk di daerah panjenengan seakan-akan nanti diterkam begitu. Lebih-lebih Pak Lurah todong begini. Ya. Harapan kami mugi-mugi Bapak Ibu sekalian boten bosen kalih kula, Pak. Kok iku wae sing enggak. Nggih. Boten-boten, Pak? Boten nggih? Nek kula seneng kalih panjenengan, Pak, sehingga kula hadir di sini. Tadi kula aturke kalih beliaunya Pak Kiai Sofi, Seklenteng adalah satu-satunya undangan akhir sana yang kula datangi. Kathah napa niku undangan akhir sana, tapi cuman Seklenteng yang selalu kula datang. Kula tasih kemutan 2 kali ini, Pak. Saestu niki, karena senenge kula, karena rasa memiliki kula datang Seklenteng, karena rasa keprihatinan kula terhadap dukuh Seklenteng. Mila kula mengajak kepada panjenengan semuanya untuk meningkatkan SDM tadi. Kepada lulusan yang ada kita dorong untuk menjadi pinter. Karena apa? Barangkali 40 tahun yang lalu kula juga sama seperti yang tadi di wisuda. Dari Madin, MTS, SMA, sarjana masuk di Dewan. Mboten wonten sing ngertos nasib kita. Nah, kembali di dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan itu, monggo Pak Lurah, monggo Pak tokoh masyarakat, berkomunikasilah panjenengan kepada penyelenggara pemerintahan. Kalau Pak Lurah, jalurnya adalah kepada Bupati. Tanpa komunikasi yakin jenengan tidak akan didengar oleh bapak-bapak pengambil kebijakan di Demak. Saya yakin itu. Mila dalam rangka penataan lingkungan panjenengan agar menjadi lebih bagus dari hari ini, monggo jenengan segera berkomunikasi kepada penyelenggara pemerintah. Bupati dalam hal ini melalui Dinperkim, Bintaro Tata Ruang untuk akses perbaikan jalan. Satu keistimewaan, Pak, kepada masyarakat Seklenteng. Saestu niki, satu keistimewaan. Apa itu keistimewaannya? Bapak, Ibu sekalian ngertos, Pak? Kula sing ngeten niki, Pak. Menurut undang-undang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggara pemerintah. Maka kula juga bagian dari pejabat Demak. Nggih. Sing dupeh ngeten niki, ora patek bagus ngeten niki, Pak. Niku juga penyelenggara pemerintahan. Dan konco-konco Seklenteng itu bisa langsung komunikasi ke saya. Itu sesuatu yang barangkali jenengan golek DPR pundi sing ketika panjenengan pengen ketemu segera saged ketemu. Golek ana DPR sak Demak, Pak. Bapak, monggo jenengan goleki DPR sing ketika pengen ketemu langsung bisa ketemu, Pak. Saestu niki. Karena kula punya pemikiran bahwa silaturahmi dan komunikasi itu adalah jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup kula. Yang jelas hidup kula, karena dengan bersilaturahmi kula yakin akan menambah ketentraman batiniah kula, Pak. Saged curhat, saged jaring dan sebagainya. Begitu juga dengan komunikasi. Mila dalu menika kula hanya titip pesan kepada panjenengan semuanya untuk meningkatkan komunikasi dalam rangka perbaikan tata kelola lingkungan panjenengan yang sesungguhnya masih penuh keprihatinan. Dan kula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panjenengan,
Janjane rada isin, harus lewat ngoten. Pertanyaannya adalah di mana dewan selama ini ada? Di mana penyelenggara pemerintahan yang selama ini ada? Harusnya berpikir di situ. Tapi mungkin sing kono juga malik. Nah, selama ini juga tidak ada komunikasi dari bawah. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi selama ini mungkin Pak Lurah tidak pernah memberitahukan kondisi real di sini. Nah, Milo, Pak Lurah, Bapak-bapak sekalian, monggolah masih ada waktu untuk apa? Untuk berinteraksi Pak Lurah kepada pejabat pemerintahan yang ada. Jenengan punya kulo, gitu, makanya kulo bantu, kulo duduke. Niki lho Pak, pos-posnya ini. Nek jaga nih dari satu dewan, dua dewan berat jenengan. Bisa, tapi butuh waktu. Milo, bila mana perlu ada audensi. Janjane karo piye to iki? Tambah seklenting karo bupati misalnya. Tidak apa-apa jalan ke bupati. Kalau siap menghadirkan, siap membantu panjenengan. Nek tadi siang nun sewu, kula ten ngenane Dukuh Surungan Purworejo, Bu. Tadi siang menjelang sore tadi. Di sana akan ada demo yang jilid kedua. Kula kesanjang kali tokoh-tokoh masyarakat pun, Pak, tokoh-tokoh. Boleh panjenengan demo sepanjang tidak ditumpangi oleh elit-elit. Karena apa? Karena ini tahun politik. Tinggal 7 bulan, 8 bulan lagi sudah pelaksanaan. Jangan sampai Purworejo yang notabene memiliki warga 8.000 sekian hak pilih menjadi objek setiap mau calegkan. Jangan mau. Termasuk juga Wedung, Pak. Termasuk Seklenteng. Jenengan jangan mau ketika hanya dijadikan objek ketika ada pemilihan. Oke lah termasuk kula, Pak. Ketika kula tidak memanfaati datang jenengan ra coblos kula. Pak Buge, ketika kula mboten manfaati datang panjenengan semuanya, niki terbuka, Pak. Jenengan mboten usah nyoblos kula. Saestu niki. Ketika hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin, tidak lebih baik dari hari esok, jenengan tinggal ke Demokrat. Sepakat Bu nggih? Pak? Sepakat nggih? Tapi sebaliknya, ketika hari ini besok lebih baik dari hari ini, tolong panjenengan juga pripun Pak? Lah kok do diam? Nggih? Ngoten nggih? Ketika hari ini segmenten, ketika besok segmenten, kan artinya ada perbaikan, ada progres yang bagus. Artinya ada kesungguhan dari caleg panjenengan, dari dewan panjenengan. Ngoten niku jenengan pripun Pak Bu? Ngoten nggih? Lah niki saestu Pak. Kula berani Pak. Karena memang kula bertikat baik Pak. Kula terenyuh sekali ketika melihat gambaran sing ngaten niki. Kula kelingan barangkali 15 tahun yang lalu. Gedung Putih itu kan hampir sama lah ngaten niki. Tapi insya Allah ketika kula 5 tahun menjabat dan ketika itu masuk di periode kedua saya, Gedung Putih sudah betonisasi semuanya. Ngelenger, Pak. Bahasane mriko ngelenger. Babalan ora ono, babalan dalane 8 meter, Pak. Untuk jalan desa sing ngelawan babalan ndak ada. Kanan kiri talutan. Itu saya, Pak. Karena apa? Karena ketika menjelang napa niku ziarah ten makom 1 Syawal itu
Wong kok koyok ngono Pak ketika saat itu. Kalau punya pemikiran, oh itu ditalu diperlebar. Dan itu bermasalah kali yang punya tambah, tapi karena kepentingan bersama akhirnya bisa teratasi. 8 meter dengan tinggali gedung putih babalan niku ora ana lawane Pak. Saestu Pak niki Pak, nggih. Lah mila kula berharap ayolah kita saling bersilaturahmi, kita tingkatkan komunikasi kita. Nggih, panjenengan punya dewan, monggo silakan cari dewan yang ada. Karena Demak punya dewan 50. Tapi insya Allah sing sae niku saged dihitung dengan jari. Insya Allah. Muga-muga kula termasuk dewan yang sae, Pak. Mugi-mugi, Pak. Nggih. Mugi-mugi kula termasuk bagian dari itu sehingga yang dipun aturke Pak Kiai selama kula dados anggota dewan harus bisa manfaati datang warga semuanya. Kula tidak membeda-bedakan. Mbiyen ora aku, mbiyen kula mboten begitu. Aku ora aku ketika aku dadi dewan dan aku bisa membantu, pasti kula bantu. Nek tidak hari ini kula sanjang, oh tulung nggih mangke. Nek tidak bisa mangke, oh tulung nggih tahun depan. Barangkali begitu. Termasuk yang tadi kula sampaikan Pak Jahit. Napa Pak tadi? Madin napa Pak? Sing ketinggal. Kemarin itu kan mboten saged 2023 Pak. Kula buka niki wau, timbangane mangke kula salah, itu ternyata masnya 2024. Kula di datanya ini tak. Mungkin kula aturke kepala panitia kalau memang diperlukan. Wingi kula salah paringi informasi. Ternyata memang 2024 bukan 2023. Kula berharap ada perubahan di anggaran nanti, tapi kadosnya kecil karena anggaran ini nanti disupport untuk penyelenggaraan pilihan serentak 2024. Tapi ketika ada kesempatan untuk membawa itu, insya Allah kula bawa. Yeah. Nek 2024 pasti damai. Nek orang ana gempa sing gede, anggaran itu hilang, pasti ada. Ngaten nggih, pada panitia Madin napa waku niku 2024. Nggih. Bapak Ibu kang hormati, barangkali niku ingkang saged kula aturaken niki mun jam 11 kirang seperempat. Nanti kersane Pak Kiai ingkang apa niku paling kathah ular-ular. Tadi disampaikan oleh Pak Wakil Wali Murid, kula kinten mboten sah wonten ingkang munggah nggih Pak. Cukup kula mawon bahwa kula ngertos lah harapan dan kemauan dari warga sini adalah perbaikan, sekali lagi perbaikan pengelolaan tata lingkungan hidup. Ngoten nggih? Dan moga-moga dengan hadirnya Pak Lurah yang baru ini, yang masih muda, sarjana, akan membawa perubahan yang cukup signifikan di Wedhus. Jarang-jarang loh Pak, kagungan napa niku Pak Lurah sing energik kados ngeten iki. Kula tingali semangat dan sangat semangat ketika ada kegiatan-kegiatan sosial kados mekaten iki. Dan itu jarang. Wong lurah kula mawon kadang-kadang pengajian nggih mboten munggah panggung kok Pak. Karena apa? Karena ada ketakutan-ketakutan ketika munggah panggung kok jaluk ngene. Tapi kan iki Pak Lurah didadani. Iki lho Pak Lurah. Apa yang kamu minta ada di dada saya. Itu bagus Pak Lurah. Senadyanto ora hari ini Pak Lurah kan ngoten. Gitu Pak. Sing penting hadir dulu. Tatap warga panjenengan, komunikasi dengan baik. Insya Allah ada jalan. Termasuk kula malam ini. Ngoten napa nggih? Bismillah wale mugi-mugi jenengan boten bosen kalih kula. Harapan kami adalah kita bisa bersinergi bahasa yang mereka. Bahasa kula adalah silaturahmi dan meningkatkan komunikasi. Tidak harus dengan Pak Jahit, tidak harus dengan Pak Sairoji, panjenengan semuanya bisa ketemu dengan kula Pak. Itu adalah sesuatu yang bagus. Jarang-jarang Pak ketemu dengan dewan membuka pintu. Nek mboten saged sore injing pasti kula datang. Kecuali kula ada kegiatan di luar kota. Ngoten nggih? Matur nuwun atas
kerawan panjenengan, dan terima kasih kalau sampaikan kepada jajaran panitia yang masih berkenan mengundang kami sehingga kami sekali lagi bisa bersilaturahmi. Mengatakan ingkang kula aturaken kirang langkung ingkang kula aturaken nyuwun benging samudra pangaksami. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.